Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Irfansyah. Sini saya akan mempresentasikan arsitektur dan organisasi komputer tentang sejarah komputer. Oke, masuk ke definisi. Definisi arsitektur komputer adalah konsep dasar dalam operasi sistem komputer, termasuk rencana dan struktur perangkat keras. Organisasi komputer berkaitan erat dengan unit operasional dan interkoneksi komponen sistem komputer. Ini meliputi aspek teknologi hardware, UI antarmuka, memori, dan sinyal kontrol dalam merealisasikan arsitektur. Sejarah komputer. Komputer generasi pertama itu pada 1940 dan 1959. Selama Perang Dunia Kedua, negara yang terlibat mempercepat teknologi komputer. Pada 1941, Jerman menciptakan Z3 untuk mendesain pesawat dan peluru kendali. Di blok sekutu juga Inggris dan AS juga menyelesaikan komputer mereka, dan untuk Inggris itu memecahkan kode rahasia Nazi, dan di AS menciptakan Mark I kalkulator elektronik besar yang bisa melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan kompleks. Selain itu, ENIAC hasil kerjasama pemerintah AS dan Universitas Pennsylvania adalah komputer serbaguna yang revolusioner dengan kecepatan 1000 kali lebih cepat daripada Mark I berkat 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder yang digunakan. Dua ada komputer generasi kedua. Pada 1948, penemuan transistor mempengaruhi teknologi komputer, menggantikan tabung vakum dan mengakibatkan mesin yang lebih kecil. Penggunaan transistor dimulai pada 1956 pada memori anti-magnetik, yang juga berkembang memungkinkan mesin yang lebih cepat dan andal. Superkomputer pertama yang memanfaatkan teknologi ini adalah Struts dari IBM dan LARC dari Spirit. Namun mesin dengan transistor ini mahal dan kompleks, kurang populer untuk bisnis. Hanya ada dua LARC yang pernah diinstal dan digunakan, satu di Livermore, California, dan satu lagi di Washington DC. Oke, lanjut ke generasi ketiga. Komputer generasi ketiga yaitu dengan komposer dengan berbasis IC, yaitu dengan menggabungkan 3 komponen elektronik ke dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Ilmuwan kemudian berhasil menyatukan lebih banyak komponen ke dalam chip tunggal dan disebut semikonduktor. Hal ini membuat komputer semakin kecil karena komponen-komponen dapat didapatkan dalam chip. Oke, lanjut ke generasi keempat. Generasi keempat, setelah munculnya IC, fokus utama adalah mengecilkan ukuran komponen elektronik LSI, VLSI, atau ULSI, menyatukan ribuan hingga jutaan komponen dalam satu chip, mengurangi ukuran dan komputer sambil meningkatkan kinerja. Prosesor pertama itu adalah Intel 4004 dan pada 1971 memperkenalkan konsep mikroprosesor, memungkinkan produksi dan pemrograman untuk berbagai kebutuhan. Komputer semakin merambah ke rumah tangga dengan perangkat lunak seperti word processing dan spreadsheet. Pada 1980-an, permainan video seperti Atari 2600 membuka pintu bagi komputer rumahan yang lebih canggih dan menarik minat konsumen lebih luas. Itu ada komputer generasi 5. Komputer generasi 5 seperti HAL 9000 dalam film 2001 Space Odyssey menampilkan kecerdasan buatan dengan kemampuan komunikasi, pemrosesan visual, dan pembelajaran. Meski jauh dari realitas, beberapa kemampuan seperti penalaran manusia dan terjemahan bahasa sudah ada dalam teknologi saat ini. Perkembangan seperti pemrosesan paralel dan teknologi superkonduktor semakin mendekatkan kita pada komputer generasi kelima. Jepang melalui lembaga seperti ICOT aktif dalam pengembangan ini. Meskipun ada laporan kegagalan proyek, kesuksesan komputer generasi kelima bisa mengubah paradigma komputasi global. Tipe komputer generasi kelima meliputi komputer desktop, laptop, notebook, ultrabook, dan Chromebook. Oke. Thank you. Saya Nur Irfansyah, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.